Terus yang ketiga cirinya, orang yang tidak mengindahkan furqan itu mengira bahwa makom tertinggi berarti bebas dari syariat. Yang masih syariat, makomnya masih rendah. Oke, jadi ini untuk membanding seorang yang ada. Nah, di antara yang juga dibahas oleh Syekh Abdul Qadir adalah konsep yang ini kontroversial, yaitu wahdatul wujud. Jadi beliau kan sadar bahwa konsepnya Ibnu Arabi ini kan beliau ingin melanjutkan gagasan-gagasan Ibnu Arabi ini banyak disalahpahami orang. Nah, tentang wahdatul wujud ini beliau terus memilah dua. Jadi wahdatul wujud itu ada dua makom sebenarnya. Yang pertama makom jamak, yang kedua makom furqan. Jadi ini orang sering salah paham. Makom jamak itu memandang bahwa semua makhluk ya hakikatnya Allah. Karena satu-satunya wujud itu Allah. Jadi kita ini semuanya ada di dalam Allah. Nah, ini wahdatul wujud di makom jamak. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir jangan berhenti di situ. Jadi segalanya hakikatnya Allah itu belum titik. Ada komanya, nanti masih ada makom selanjutnya namanya makom furqan. Di makom furqan itu tidak hanya melihat Allahnya, tapi melihat kita ini yang memang hakikatnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah kita itu. Ini makom furqan namanya. Jadi Allah itu khalik, kita ini makhluk. Allah itu wujud hakiki, kita itu wujud pinjaman. Jadi di makom furqan yang kita lihat tidak hanya Allahnya, tapi kita juga lihat makhluknya. Yang ini beda level dengan Allahnya. Jadi di makom furqan ini orang tidak menolak kesatuan, tapi menyadari tingkatan perbedaan kita dengan Allah yang hakiki. Jadi setelah sadar kesatuan, terus sadar perbedaan. Ya kalau mudahnya pakai kalimatnya Pancasila itu loh. Bhinneka Tunggal Ika. Hakikatnya kita itu ika, tapi kan tetap bhinneka. Tetap berbeda-beda. Tinggal sudut pandangnya sekarang diperluas. Oh iya, kalau dari perspektifnya Allah, ya hakikatnya segalanya itu ilahiyah. Karena wujud yang hakiki Allah. Tapi kalau dibanding dengan manusia, ada level yang tidak sama antara Khalik dengan makhluknya. Menurut Syekh Abdul Qadir, makom furqan ini adalah tahapan untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Yang pertama, agar orang tidak tersesat dalam wahdah, kesatuan. Kenapa? Kalau orang tersesat dalam wahdah, kemungkinan nanti jatuhnya seperti beberapa sufi yang dikritik minggu lalu. Anti syariat, anti hukum. Kenapa? Lo levelku sudah Tuhan. Ngapain masih sholat? Level makommu rendah yang masih sholat itu. Ini sudah tinggi saya. Bisa ke situ nanti. Ini menghindari itu. Yang kedua, menghindari ekstrim yang lain. Menganggap syariat saja yang benar, yang batinnya tidak. Nah, ini juga kebalikannya. Jadi yang satu ekstrim bahwa kita ini sepenuhnya Tuhan, yang satu ekstrim bahwa hidup ini ya lahiriah saja, syariat saja. Jadi harus imbang dua-duanya. Di makom inilah
kata Syekh Abdul Qadir, seorang hamba jadi cerminnya Tuhan, yang sadar wujudnya, sadar keterbatasan dirinya. Furqan bukan pemisahan yang meniadakan kesatuan, melainkan penyeimbang yang mematangkan pandangan spiritual. Jadi yang bilang bahwa makhluk dan Tuhan, kawula dan Gusti itu hakikatnya satu, tidak salah, tapi ini makom jamak namanya. Tapi setelah itu kalau kita melihat makhluk dan Tuhan secara bersama-sama, kita akan sadar beda levelnya. Inilah yang disebut makom furqan. Berarti kita itu ada unsur-unsur yang tidak sama dengan Tuhan sepenuhnya. Itulah kenapa biar seimbang tadi di furqan dibedakan. Jadi ada syariat, ada hakikat. Tidak semuanya hakikat, ada syariat. Beliau lebih mendetailkan lagi. Coba dicek bedanya orang di makom furqan atau orang tidak peduli furqan. Orang yang di makom furqan tahu bahwa hanya Allah yang wujud, tapi tidak melupakan makhluk yang itu tidak sama dengan Allah. Melihat Tuhan di balik segala sesuatu tanpa mengingkari bentuk lahirnya. Di balik alam ini ada Tuhan, tapi alam bukan Tuhan. Di balik diri kita, di unsur paling dalam ada wa nafakha fihi min ruhi. Ada unsur ilahiyahnya. Tapi kita secara utuh ini bukan Tuhan. Jadi melihat Tuhan di balik segala sesuatu tanpa mengingkari bahwa sesuatu itu bukan Tuhan. Ini berarti orang di makom furqan, tunduk pada syariat dan tidak merasa bebas dari perintah dan larangan. Menjalani dunia dengan adab dan amanah, bukan menghindar atau menolak. Tidak merasa, sudahlah saya sudah lebur, aku ndak ada, yang ada hanya Allah saja itu. Terus ndak mau ngapa-ngapain. Dan memahami tugas sebagai khalifah bukan hanya makhluk yang fana dalam cinta. Ini orang yang sadar seperti ini, makomnya namanya makom furqan. Bedanya apa dengan orang yang tidak peduli furqan? Menurut Syekh Abdul Qadir, yang pertama, orang yang tidak peduli makom furqan itu merasa dirinya sudah jamak bersatu dengan Tuhan, terus mengabaikan tanggung jawab dunia. Apalagi kemudian menyalahgunakan konsep wahdatul wujud untuk melegitimasi penyimpangan-penyimpangan. Dulu banyak cerita-cerita ya, kadang-kadang orang awam tertentu yang belum paham apa-apa. Misalnya diminta mati sakjroning urip itu. Padahal itu simbolisme menaklukkan ego. Bagi orang yang tidak ngerti kan, berarti hidup ini lebih baik mati terus melakukan tindakan yang membuat dia bisa mati segera. Karena kenapa wawasannya belum dalam. Makanya ada orang yang menyalahgunakan konsep wahdatul wujud untuk melegitimasi penyimpangan. Terus yang ketiga cirinya, orang yang tidak mengindahkan furqan itu mengira bahwa makom tertinggi berarti bebas dari syariat. Yang masih syariat, makomnya masih rendah. Oke, jadi ini untuk membanding seorang yang ada di makom furqan atau tidak. Lanjut. Beliau juga punya konsep insan kamil. Jadi insan kamil itu cirinya 4, parameternya 5. Insan kamil yang pertama, dia adalah tajalli ilahi.
Kalau kita ingin nyampe ke makom insan kamil, mari kita wujudkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam diri kita. Allah yang penyayang, Allah yang pemaaf, Allah yang adil, dan lain sebagainya. Jadi mari kita bentuk, kalau istilahnya orang sufi itu takholak bi ahlakillah. Kalau kita bisa mewujudkan ini, itulah dia ahsanu taqwim. Ciptaan terbaik, makhluk terbaik. Jadi kita jadi tajallinya Allah. Yang kedua, insan kamil itu al-kaun al-jami', mikrokosmos, semesta seutuhnya. Dalam diri kita ini ada unsur-unsur semesta seutuhnya. Makanya orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena dengan mengenal dirinya, dia mengenali alam semesta seutuhnya, yang otomatis dia akan kenal adanya Tuhan. Jadi al-kaun al-jami'. Jadi manusia itu bisa jadi cerminan Tuhan, juga jadi cerminan alam semesta. Makanya beliau menafsirkan laisa kamislihi syai'un, itu agak berbeda. Kalau biasanya orang menerjemahkan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau beliau laisa, tidak ada ka seperti mislihi. Mislihi itu ya semisalnya Allah. Arahnya kemana? Ke manusia. Jadi manusia itu istimewa. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai, yang serupa dengannya. Jadi karena manusia bisa jadi misalnya Allah. Jadi ini cara pemaknaan ya, versi isyarat tadi. Kita ini istimewa karena kita bisa jadi cerminannya Allah, sekaligus bisa menjadi unsur-unsur semesta, mikrokosmos dalam diri kita. Makanya laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa menyamai, yang mirip dengan Allah. Misalnya, yang mirip dengan Allah siapa? Manusia. Kemudian yang ketiga, bersatunya syariat dan hakikat. Kalau ini jelas ya. Yang keempat, akhlaknya mulia, jiwanya bersih. Yang kelima, teladan utamanya Rasulullah. Jadi insan kamil itu tajalli ilahi, mikrokosmos, ya syariat, ya hakikat, akhlaknya mulia, jiwanya bersih, teladannya Nabi Muhammad. Inilah insan kamil. Insya Allah kita belum nyampe ke sana. Ya, kita sedang menuju ke sana. Pelan-pelan ya, semoga serius. Paling tidak kita awali dari akhlak, kita awali dari kebersihan jiwa. Mari kita mulai memperbanyak meneladani Rasulullah. Ya syariat, ya hakikat. Jangan syariat saja kita kehilangan hakikat. Jangan hakikat saja kita kehilangan wadahnya syariat. Dua-duanya penting. Isi ya penting, bungkusnya ya penting. Kalau ada sesuatu tidak ada bungkusnya, itu ya nilainya jatuhnya banyak. Kalian lihat makanan kok di luar terus tidak ada wadahnya apa-apa, itu kan nilainya jauh. Kalau ada wadahnya, kita berani ngambil. Nah itu syariat harus nyambung dengan hakikat. Lanjut. Lawannya insan kamil apa? Menurut Syekh Abdul Qadir, Dajjal. Oh ini sampai Dajjal kita hari ini ya. Tapi beliau punya definisi sendiri tentang Dajjal itu.
Kalau insan kamil tajalli ilahi, kalau dajjal itu adzillul munharif. Tajalli ilahi manifestasi ketuhanan, adzillul munharif itu bayangan, munharif itu menyimpang. Jadi Dajjal itu ya sebenarnya makhluknya Allah, ya manusia seperti kita, tapi yang menyimpang. Dia yang sepenuhnya bergerak dalam ilusi, yang serakah dan memalsukan ketuhanan. Coba kita lihat ya, cirinya apa? Ini nyambung dengan konsep syariat hakikat tadi. Siapa Dajjal? Dajjal itu orang yang ngaku makomnya tinggi secara batin, tapi melanggar syariat. Nah, saya tidak tahu di bayanganmu munculnya siapa. Oh, yang kemarin viral itu ya film Walid itu ya. Jadi ngakunya makomnya tinggi, tapi melanggar syariat. Ngaku sebagai wali kutub. Bahkan aku ini mewakili Tuhan dan lain sebagainya. Ini istilah ngaku saja itu problematik sudah. Kalau ada orang tiba-tiba, saya ini wali loh, kamu jangan macam-macam, itu ya problematik sudah. Kalau ada yang ngaku-ngaku, hati-hati. Ini mungkin konteksnya itu ya, beliau hati-hati ini. Ini ciri-cirinya ini. Yang ketiga, menunjukkan karomah-karomah sebagai alat untuk menaklukkan kita, menguasai kita. Saya bisa ini loh, saya bisa itu loh, kamu bisa apa? Ini tentu saja untuk hal-hal yang negatif. Kalau para wali yang sejati, ya, karomah itu seperti saya bilang tadi, anugerah dari Allah untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai, yang positif. Dan tidak bisa dipamerkan. Karomah kok dipamerkan itu ya kemungkinan bukan. Jadi tidak mungkin Allah itu iseng. Coba, tidak mempan lu saya. Karomah ini tidak mungkin bisa dipamerkan. Karomah itu sesuai kebutuhan. Kalau Allah merasa saatnya dia bisa, ya bisa. Nabi Musa itu tongkatnya bisa membelah laut, itu ya seizin Allah saja. Pada saatnya sesuai kebutuhan. Mungkin tongkat itu masih ada, kalian nemu tongkat itu terus, wah ini tongkatnya Nabi Musa, ini ya kamu pukulkan, ya enggak akan membelah laut. Kecuali seizin Allah. Jadi tidak mungkin dipamerkan. Kan tidak ada cerita Nabi Musa itu, Pak. Coba lihat ya. Nah, belah toh. Oh, baliklah. Kan tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa tongkat versi beta dicoba dulu terus dianu lagi. Tidak ada. Ya pada saatnya pukulkan tongkatmu ya. Dipukulkan terbelah, tapi tidak bisa iseng. Maka orang yang memamerkan keistimewaannya, karomahnya, untuk kemudian bisa mendominasi, menguasai kita, perlu kita hati-hati. Atau menyesatkan umat dengan tafsir yang liar. Tafsir yang tanpa adab, tidak peduli isyarat, hanya mengandalkan kepentingan-kepentingannya saja. Kemudian juga menuntut untuk disembah atau ditaati mutlak. Kalau ada yang bilang, aku mesti benar ya, kalian tidak boleh bantah aku loh ya. Kalian harus sudah mulai hati-hati. Ini watak-watak ini ada. Jadi orang pintar, orang alim yang tidak rendah hati. Ini juga harus hati-hati. Minta dipatuhi mutlak. Bahwa kalian patuh tidak masalah, tapi yang masalah dia yang minta kalian patuhlah sepenuhnya padanya. Ini problem. Jadi harus rendah hati. Wong Rasulullah bilang, misalnya ya begini,
La tusayyiduni, jangan kamu sayyid-sayyidkan aku. Itu memang Rasulullah rendah hati. Tapi kitanya menghormati beliau dengan ya sayyidi, ya Rasulullah, tidak masalah. Kan tidak mungkin Rasulullah terus rajakan saya ya, sayyidkan saya. Itu kesombongan, rasa tinggi. Jadi gurunya rendah hati, muridnya beradab. Ini kombinasi yang pas. Jangan gurunya sombong, muridnya bangkang. Tidak nyambung nanti. Oke ya. Nah, terus beliau juga menjelaskan, menjadikan doktrin wahdatul wujud sebagai legitimasi untuk lepas dari hukum Allah. Padahal menurut beliau, wahdatul wujud yang sejati membawa pada kehambaan diri, bukan pengkultusan diri. Jadi kalau pakai istilah Jawa ada manunggaling kawula Gusti, itu harusnya efeknya menyadarkan kita bahwa kita ini hanya kawula. Bukan membawa kita pada berarti aku juga Gusti dong. Nah, bukan itu maunya. Jadi wahdatul wujud itu membawa pada pemahaman kehambaan, bukan pengkultusan. Bahkan ini yang terakhir, ini paling dajjal ini. Memelintir makna segala sesuatu adalah Allah dalam wahdatul wujud untuk membenarkan nafsu dan kebebasan tanpa batas. Jadi dijadikan landasan melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau sudah takdirnya begini mau apa? Kalau sudah ini menjadikan landasan untuk melakukan ketercelaan. Inilah ciri-cirinya Dajjal. Menurut beliau, Dajjal bahayanya apa? Membuat masyarakat jadi fatalistik. Tidak mau berikhtiar, berusaha, berpikir, semua dipasrahkan saja pada walinya. Merusak citra tasawuf, sehingga membuat orang benci sufi sampai ada yang menyesat-nyesatkan tasawuf. Tanpa paham duduk persoalannya. Terus mengabaikan akal dan ilmu. Akhirnya Islam tidak berkembang. Kemudian melemahkan ikhtiar, jihad, amanah sosial. Karena hanya diajari pasrah pada karomah. Ini bahayanya tadi, watak Dajjal tadi. Penangkalnya apa? Penangkalnya ada 4. Yang pertama, syariat yang memagari hakikat. Syariat penting tapi bungkus hakikat juga harus ada. Hakikat penting tapi syariat juga jangan ditinggalkan. Yang kedua, adab dan tawadhu. Akhlak dihidupkan, ilmu dan akal sehat dijalankan, cahaya kenabian dilanjutkan. Jadi bagaimana kita berakhlak, berilmu, beradab, bersyariat, kemudian berkontribusi secara sosial, menyumbangkan kebaikan untuk masyarakat. Ini nanti yang bisa menangkal hal-hal negatif dari para dajjal, kata beliau. Jadi ini konsep, tadi ada beberapa konsep ya. Ada konsep tentang Al-Quran, tafsir,